Halo, selamat pagi. Tuhan memberkati. Mana kabarmu? Sudah baca kitab suci? Kembali lagi pada pagi hari ini belajar juga kebenaran. Selama masih ada nafas kehidupan ini, jangan bosan-bosan mendengarkan suara Tuhan. Bukan kita mendengar suara Tuhan itu secara audible. Jadi suara Tuhan itu sudah ada di dalam kitab suci, sudah ditulis oleh nabi-nabi itu. Pada waktu Tuhan bicara itu, disalinlah oleh nabi-nabi ini. Catatlah dalam buku ini. Hari saudara semua baca kitab suci, dari situlah saudara bicara dengan Tuhan. Ya. Kalau ada yang mengatakan itu, oh dia bicara sama Tuhan, itu dipertanyakan. Ya. Karena sudah dicatat dalam buku ini. Jadi siapa saja yang membaca isi kitab suci, disitulah bicara kepada Tuhan. Situ akan mengenal kebenaran, situ akan tahu apakah itu suara Tuhan atau bukan. Pasti dari isi kitab suci itu. Jangan engkau bosan-bosan untuk membaca kitab suci selama engkau ada di bumi ini, selama engkau masih ada nafas kehidupan. Jangan bosan-bosan engkau baca kitab suci. Bangsa Israel itu diperintahkan kepada rajanya supaya rajanya itu selalu megang kitab suci atau taruh di sampingnya. Jadi setiap saat, tiap waktu raja itu harus membaca kitab suci. Itu mutlak, bukan relatif, supaya dia nanti menggembalakan Israel itu dengan benar, dengan baik. Seorang raja yang benar itu, seorang gembala yang baik itu, maka dia akan baca petunjuk-petunjuk Tuhan itu. Itu yang benar. Hari ini kembali lagi kita belajar bersama-sama. Pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari namanya Yokanan. Ya, sebenarnya Yokanan itu aslinya Yahkanan. Ya, Yahkanan itu artinya Yahweh berbelas kasihan. Ya, jadi juga di Israel itu kebanyakan nama-nama itu ada artinya. Ya, jadi hari ini pembacaan kitab suci kita terambil dari namanya Yohanan. Ya, harus tepat. Nama itu harus tepat. Ya, tidak tepat nama itu sia-sialah saudara ya. Sia-sia. Ya, jadi hari ini terambil dari Yohanan 10 ayatnya 1 sampai ke 18. Sekali lagi, Yohanan 10 ayatnya 1 sampai ke 18. Silakan dibaca. Yang keras. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga, membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yeshua dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yeshua sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kita bicara lagi masalah kata gembala. Di dalam isi kitab suci, Yahweh itu adalah gembala yang baik. Satu-satunya gembala, gak ada yang lain. Yohanes 10 ini tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Apakah kata gembala ini sudah ditulis nggak oleh nabi-nabi? Sudah ditulis. Jadi di sini ini tidak ujuk-ujuk di Yohanes, saudara. Ya. Ditulis oleh namanya Rasul Yohanes. Dicatat di situ dari mulut namanya Tuhan Yahweh penyelamat ini bahwa akulah gembala yang baik. Apakah di situ ujuk-ujuk? Tidak ujuk-ujuk juga. Apakah pada waktu namanya Israel itu dituntun, apakah Yahweh itu tidak jadi gembala? Dia adalah gembala Israel. Menggembalakan namanya Israel. Hanya persoalan sekarang itu kata gembala itu hanya orang ikut-ikutan saja. Ya. Gembala, arti daripada gembala apa sih sebenarnya? Ya. Apalagi zaman sekarang itu, ya, yang ada mungkin Jakarta itu hampir-hampir, ya kalau lihat pun sapi itu mungkin pada waktu nanti Lebaran, ya, baru dia lihat namanya kayak apa sih sapi itu, baru lihat namanya kebo kan begitu, ya. Nah kalau saya ini mantan gembala beneran, kan? Jadi kalau seumur saya sekarang itu, ya, seumur saya itu yang di Sumba sana, saya lahir dari Sumba, saya asli dari Sumba, saya lahir di Kota Wekabupa. Zaman saya dulu itu di Sumba itu masih banyak hewan, masih banyak sekali. Sisa-sisanya lah. Kekayaan namanya nenek saya, nama Raja Ubungailu itu masih dapat lah, ya, karena bapakku juga piara juga hewan. Bapak saya itu punya sapi, punya kebo, dan punya kuda, ya. Cukup banyak. Saya masih dapat, jadi saya dulu dari kecil itu sudah jadi gembala, sehingga saya tahu itu arti daripada gembala, ya. Gembala itu artinya apa sih? Menjaga, merawat hewan-hewannya itu, ya. Makanya mengatakan tadi itu, gembala yang baik itu dipertaruhkan nyawanya. Seorang gembala yang baik itu nggak ada di Sumba, ya gembala aja. Pekerjaannya dia ya gembala saja gitu loh, ya. Dalam pikirannya dia bagaimana tuh hewan-hewan digembalakan yang baik. Gembala yang baik itu apa sih? Gembala yang baik itu diperhatikan namanya kehidupannya, namanya piaraannya atau hewannya. Itu gembala. Apa yang dia perhatikan di situ? Ya, makanannya, ya, minumannya, kesehatannya. Ya. Itu gembala yang baik, itulah yang kata gembala, memelihara hewannya, menjaga hewannya, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan hewannya, makanannya. Itu gembala yang baik. Ya. Saya ini kan 11 orang bersaudara, 6 perempuan, 5 laki-laki. Ya. Yang saya tahu dulu, saya yang paling lama jadi gembala. Ya. Mungkin kakak-kakak saya gembala karena dulu saya di rumah saya ada keponakan bapak, yang saya tahu dulu ada keponakan bapak saya itu yang gembala. Ya. Nah sesudah keponakan bapak saya ini dia kembali ikutin apanya orang tuanya dia, akhirnya saya lah yang membalakan hewan-hewan itu.
Ya, jika kalau kata gembala itu bukan saya ikut-ikutan seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini mereka bilangnya gembala, tapi kok sepertinya tidak seperti gembala. Apalagi yang namanya kota Jakarta ini. Mereka mengatakan gembala itu kok sepertinya bukan gembala. Dari penampilan saja pun kelihatan sudah. Apalagi di kota Jakarta ini. Coba kita lihat di mimbar-mimbar sekarang itu. Ya, mereka pakai jas, dasi, sepatunya mengkilat dan lain sebagainya, tongkrongannya mobil, ada sopirnya. Bagaimana mereka mengucapkan kata gembala seperti itu? Gembala itu harus benar-benar jadi contoh, jadi teladan. Bagaimana Yesua ini pada waktu datang di bumi ini, ya, menyamar jadi manusia. Apakah dia dulu hidupnya tidurnya di hotel-hotel? Tidak, ya, tidak sama seperti namanya murid-muridnya. Ya, murid-muridnya itu di mana mereka ada, ya dia di situ juga. Ya. Murid-muridnya tidur di mana, ya dia tidur juga di situ juga. Ya. Apakah ada nggak yang ikutin teladannya Yesua sampai sekarang? Hampir-hampir tidak kelihatan, saudara. Hampir-hampir tidak kelihatan di mana-mana pun, sampai di pelosok-pelosok pun sekarang itu tidak ada. Ya. Makanya ada gembala namanya gembala asli dan namanya ada gembala upahan. Kalau yang kita saksikan sekarang itu adalah gembala-gembala upahan. Kalau namanya gembala upahan ya seada-adanya, kasih rumput semau-maunya. Padahal di dalam isi kitab suci itu, makanan hewan itu ada standarnya. Gitu? Makanannya mereka itu sudah ditentukan. Ya, Israel itu sudah ditentukan, makanan rohaninya itu sudah ditentukan. Maka rohaninya apa itu Israel itu? Adalah namanya Taurat. Ya, itu makan rohaninya mereka. Gitu? Makanya kalau ada nanti tidak melalui pintu ini, ya, itu adalah pencuri. Banyak kan jadi pencuri sekarang. Yang dimaksud pintu itu apa sebenarnya? Kalau engkau belajar kitab suci dengan benar, dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu, pasti engkau tahu. Pintu kita tidak lain, tidak bukan namanya, ada namanya Taurat, tidak ada lain. Itu pintu di situ. Ya, lo mau masuk surga, kerajaan surga itu kan harus melalui pintu itu. Ya, kalau engkau baca namanya Matitia di sana, Matitia 7 ayatnya 13-14, ya. Karena sempitnya pintu itu sedikit sekali orang yang masuk, saudara, ya. Karena sempitnya pintu itu sedikit sekali orang masuk, saudara, ya. Maka dia mengatakan tadi, akulah pintu. Ya, tidak melalui pintu yang sudah ditentukan Tuhan tadi itu, Taurat itu, surga jangan ada, saudara. Sering saya angkatkan, kalau lu masuk surga, baca dululah pasal ini, ayat ini. Ya, tidak ada nama di dalam kitab suci itu menyelonong-nyelonong saja masuk surga. Ya, kalau masuk surga itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu harus kau lakukan, kau harus ikuti. Gitu? Itu yang benar. Ya, kalau sekarang itu siapa saja yang mau, apalagi sekarang kalau dia mau jadi gembala harus kok sekolah dulu, saudara. Ya, sampai ada doktornya. Tidak salah kalau kau sekolah itu, tidak salah. Ya, kalau kau sekolah itu, kau benar-benar mengajarkan orang, mengajarkan namanya domba-domba itu yang benar, kasih rumput yang baik. Kalau di Sumba di sana, saudara, karena saya mantan gembala, bermacam-macam rumput. Tidak semua itu namanya hewan atau sapi, kerbau itu ada saja yang hijau di lahap padi, tidak seperti itu, saudara. Ya, coba kalau saudara ya, kalau di sawah itu ada rumput itu mirip sekali dengan namanya padi. Ya, makanya pada waktu kalau kita ini, saya ini kan mantan namanya gembala, petani, ya, coba kan, sudah itu pekerjaan saya. Waktu saya di Sumba dulu, jadi saya tahu waktu kita cabut bibit itu, ya, kita perhatikan karena ada namanya rumput ini mirip sekali dengan padi tadi itu, ya. Tapi kalau kita amati, oh ini rumput buah, ya, buah, ya. Jadi kalau di Sumba sana itu bermacam-macam rumput. Ada namanya rumput desa itu mirip sekali, ada rumput lagi. Narik itu kan mirip sekali dengan desa tadi ini. Tapi kalau dikasih sama kuda nggak mau, kuda nggak mau sama sekali.
Makanya kalau ada namanya duta desa ini, itu biasanya dihijau sendiri karena tidak ada yang menyenggol. Mereka tidak mau. Ya. Ada lagi apanya, rumput lagi, rumput kayak mirip namanya rumput apa ini, serai, ya. Itu mirip sekali serai itu juga pun hijau sekali gitu loh, seperti serai itu, ya. Persis banget. Itu hewan pun juga tidak mau makan, nggak mau, saudara. Seorang gembala itu dia tahu memberikan namanya makanan hewan itu harus tahu. Makanya seorang gembala itu tidak ada. Bagaimana dia mau berpikir yang lain kalau dari pagi sampai malam pun dia menggembalakan. Jadi tidak ada waktu lagi itu seorang gembala mikir ini dan itu tidak ada. Karena dari pagi itu sampai mata terbenam sudah capek badannya. Ya. Makanya seorang gembala yang baik kadang-kadang pun itu juga pun dia tidak urus badannya. Ya. Bagaimana lu mau mandi? Apalagi kalau musim hujan. Kalau alamnya tinggi-tinggi, kalau kita kan ada di belakang. Bukan kalau namanya kambing atau domba itu mungkin di depan. Tapi kalau namanya kambing, sapi, kerbau itu tidak bisa kita di depan karena dia tidak ikut. Kita harus di belakang itu, kita menggiring hewan itu. Ya. Ya. Harus di belakang. Karena ada kadang-kadang hewan itu yang nakal. Kadang-kadang dia menyimpang. Ada juga sapi itu menyimpang. Kalau kita tidak ada di belakang mengawasi, dia akan menyimpang nanti. Dia sembunyi. Ya. Jadi seorang gembala yang baik itu dia tahu karakter hewan itu, dia bisa tahu loh. Kayak apa nanti karakternya, sapinya, kerbonya, kudanya. Saya orangnya. You know? Saya orangnya. Makanya saya kalau dikatakan saya itu lengkap namanya jabatan. Oh lengkap. Lengkap betul. Saya mantan gembala, petani, ya. Saya jadi karyawan di Jakarta ini, ya. Karyawan yang baik loh. Jangan main-main saudara, ya. Ya. Saya jadi karyawan. Saya jadi pengusaha, punya suku jalak dan beras, sudah lengkap. Saya jadi direktur komisaris, sudah. Ya, jadi lengkap lah. Ya. Saya pelajari ilmu teknik bertahun-tahun, saya pelajari. Begitu juga lah pada waktu saya gembala, saya perhatikan hewan-hewan ini. Ya, apa makanannya mereka? Hanya persoalan sekarang ini, ya, tidak sesuai namanya apa arahan Tuhan, standar Tuhan tidak sesuai lagi. Dikasih namanya sembarangan. Nah kalau sudah kasih sembarangan apa yang terjadi? Adakah mungkin itu hewan akan tidak gemuk? Mati sudah. Yang terjadi sekarang ini seperti itu. Sekarang coba contohnya sekarang itu. Apakah sekarang itu mereka tahu nggak gembala ini yang dimaksud siapa di sini? Ada nggak yang tahu sekarang siapa sebenarnya gembala ini? Yang mereka kenal ada namanya Yesus. Apakah Yesus itu benar-benar dari kecil dikasih nama Yesus? Tidak pernah ada dalam kitab suci. Dia bernama Yahweh Yahweh penyelamat itu namanya. Karena memang dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi saudara. Ya. Dia datang sendiri di bumi. Ya. Kalau engkau baca sebelum namanya Yohanan itu ada di sana Yeskiel namanya 34. Yeskiel 34 itu ayatnya 1 sampai 31 itu namanya apa? Yahweh gembala yang baik saudara, ya. Wow, di situ sangat detil saudara. Sangat detil di situ, ya. Kalau kau baca namanya Yeskiel 34 itu apa tugas daripada gembala itu? Ya. Sangat jelas di situ. Hanya kalau kita baca namanya Yeskiel namanya 34 di situ, ya, ada yang mereka pegang sekarang ini. Kenapa mereka sekarang ini? Wah, begitu benar-benar lebih dari apa penampilan mereka lebih daripada direktur segala macam, ya. Karena ada yang mereka salah apa baca bukan salah baca. Apakah sengaja mereka tahu atau memang tidak tahu? Kalau kita baca di apa ayatnya 16, coba ayat 16 ini itu bisa bahasa Inggris, coba. Baca ayatnya 16 di Yeskiel 34. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi.
Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itu benar nggak? Yang gemuk dan yang kuat kulindung, benar nggak? Benar nggak itu apanya kata-kata itu? Coba kau baca namanya King James. Coba, ini kan bisa bahasa Inggris. Coba King James itu. Coba baca. Khususnya nama tadi itu yang gemuk dan kuat aku lindungi. Apakah benar demikian atau salah itu terjemahannya? Coba baca. Yang tadi yang gemuk dan kuat itu kulindungi katanya loh ya. Tapi kalau King James itu tidak demikian. Yang namanya kuat, apa yang gemuk itu yang kuat aku hancurkan, benar nggak? Coba. I will seek that which was lost and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Hah? Jadi namanya ya kuat dan apa yang gemuk dan kuat tadi dilindungi atau dihancurkan? Dihancurkan. Hancurkan saudara. Makanya kalau baca selanjutnya di bawahnya itu, maka aku akan jadi hakim domba dengan domba yang gemuk dan yang kurus saudara. Kalau kau baca selengkapnya itu namanya Yeskiel 34 itu karena ada 31 ayat enggak itu? Ya. 31 ayat saudara. Ya, sangat jelas di situ. Ya. Coba saudara, ya. Coba yang kita baca ini sekarang ini, yang kita baca di apanya, jangankan mengenal namanya gembala ini, siapa yang gembala ini, ya. Ini gembalanya Tuhan saja pun diganti namanya saudara. Coba, ini kan kejahatannya yang luar biasa, tapi mereka tidak pernah merasa jahat saudara, ya. Ya. Coba kalau kau baca yang dicetak Lembaga Kitab Indonesia, ini yang namanya ada. Kalau di Indonesia kan namanya Yohanes, gitu. Dulu tahun 60-an sampai 70 kalau nggak salah itu bukan Yohanes loh, saudara. Ya, dulu itu dikasih namanya Yahya. Coba nggak tahu lah otaknya dari mana, mereka putar-putar dari mana lagi, tiba-tiba sekarang jadi Yohanes. Tapi kalau King James itu dari namanya John. Ini orang-orang kenapa sih diganti-ganti namanya? Ya, bukan Tuhan saja yang mereka lupakan namanya, termasuk juga gembala-gembalanya Tuhan ini. Gembala-gembalanya Tuhan itu adalah rasul-rasul itu. Coba, tidak ada nama lagi. Matitia mereka bilangnya Matius, di King James sana Mateo. Terus orang-orang sekarang ribut-ribut. Ini apakah gembala yang seperti ini? Ya, ini adalah gembala-gembala penipu yang membunuh orang. Ya, kamu adalah pembunuh. Kalau ada datang tidak melalui pintu ini, itu namanya pencuri. Banyak sekali pencuri. Ya, coba sekarang itu. Ya, mungkin kalau orang mendengar saya khotbah ini, begini saya khotbah ini, wah juga sesat. Ya, makanya saya mengatakan kalau kau belum sesat, lu bawa saja kitab yang sama. Yang saya khotbahkan ini saya bukan cetak sendiri kitab saya atau dengar dari mana-mana, itu yang ada di Indonesia ini yang dicetak oleh Lembaga Kitab Indonesia, itu yang saya pakai. Ya. Yang saya baca hari ini yang kita baca bersama hari ini kan kitab Lembaga Kitab Indonesia. Ya. Tapi coba saya membaca kitab yang lain itu banyak sekali yang salah di sini. Ya. Apakah mereka ini sengaja atau tidak sengaja, saya tidak tahu. Ya. Bagaimana lu mengenal nama Tuhan kok ganti namanya? Coba sekarang kalau kita bilang Yesua, apakah orang bilang tertarik kata Yesua itu? Banyak gak yang tertarik kata Yesua itu? Tidak mau. Tidak mau, padahal sudah dijelaskan. Ini namanya Yesua, ini kan orang namanya Yahudi 24 karat. Gitu? Dari kecilnya ini dikasih namanya Yesua, Yahweh penyelamat. Kalau saya ini namanya Tarawatu. Tarawatu itu artinya apa? Batu yang keras. Tidak mungkin datang di Jawa, batu yang keras. Inilah dokter-dokter, ada dokter kemana yang saya tunjukin dia sama Ibu Ana ini, dokter benar ini terkenal dia dari wilayah timur sana. Coba dia bilang, nama itu bisa diterjemahkan. Dia ambil namanya kata Tabita dan Dorcas, saudara. Dia tidak ingat di Indonesia ini ada orang-orang China. Orang China itu ada namanya bahasa Melayunya dan bahasa Cinanya. Ya. Contohnya dulu namanya benak teman saya namanya Asio.
Tapi namanya bahasa Indonesia, Indonesianya namanya Sulia, Salianto, saudara. Ya. Ini kan sudah kasih lahir. Bukan berarti nanti sampai di sana di Amerika namanya Salianto tadi dikasih namanya James Bond. Enggak begitu, saudara. Itulah yang saya bilang dokter-dokter goblok ini yang benar-benar yang tidak mengajar yang benar kepada jemaatnya. Ya. Yang bisa diterjemahkan itu adalah namanya apa? Gelarnya. Bapak ini, saya ini kan Bapak Tara atau Pak Tara. Tara itu kan nama, tidak bisa namanya diterjemahkan. Yang bisa terjemahkan itu namanya Bapak. Bapak itu kan gelar. Halo, ya. Presiden itu Presiden Indonesia itu siapa namanya? Jokowi. Sehingga namanya di mana-mana pun seluruh kolong langit itu namanya Joko. Sekalipun ucapannya tadi agak cadel-cadel, tapi tulisannya tetap namanya Jokowi, saudara. Ya, karena tidak mengenalku. Ya, apakah orang-orang itu sadar? Makanya saya mengatakan yang sadar sekarang ada namanya King James. King James sadar sekarang, saudara. King James itu sudah sadar. Akhirnya King James sekarang namanya maupun gelarnya dikembalikan yang benar. Gelarnya itu tidak pakai lagi namanya God, karena God sana kan mungkin kan dewa. Dulu kan dewa itu dipanggil God. Ya. Sekarang dia kembalikan namanya Elohim, gelarnya. Namanya Yahweh, saudara. Coba kalau kamu baca namanya King James dari Matitya sampai Wahyu, itu namanya Yahweh. Waduh, banyak sekali. Itulah yang ditutupin sampai sekarang ini. Ini yang menutupi sekarang ini adalah katanya mengaku gembalanya. Bagaimana mau jadi gembala? Hanya orang-orang lu cari perguruannya. Sedangkan ajarannya tidak sesuai namanya ajaran Tuhan. Menyimpang. Itu yang mengatakan tadi menyimpang dalam kebenaran itu namanya pencuri. Kasih namanya ajaran yang tidak benar, tidak sesuai lagi ajaran Tuhan. Makanya kalau kita baca namanya Matitya 3 sana, Matitya 3 itu Matitya 3, 1 Timotius 3 sana, ayatnya 1 sampai 7, seorang namanya penilik. Di dalam kitab suci itu tidak ada pendeta. Yang ada di dalam ada namanya penilik. Penilik dengan namanya penatua sama nggak? Sama, saudara. Ya. Inilah yang diputar-putar sekarang ini. Hanya 2 di sana itu, ya. Ada namanya penilik sama apa? Halo, ya. Ya. Coba kau baca. Makanya sudah baca. Coba. Jadi seorang gembala itu memiliki kriteria. Kriteria itu coba kita baca namanya 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Coba kriterianya kayak apa? Benarlah perkataan ini, orang yang mendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Itu namanya gembala. Gembala itu harus memiliki kriteria. Coba kalau engkau baca namanya di sana, dibaca Yeskiel 34 karena sangat jelas. Ya. Sangat jelas. Coba Yeskiel dari atas ini. Yeskiel 34 ayatnya 45. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, domba-dombaku berserak. Coba bayangkan aja, saudara, ya kan? Sekarang ini yang ada di mimbar ini, coba kan untuk atributnya saja pun memerlukan dana yang besar, toh. Sekarang jasnya berapa?
Dasinya berapa? Sepatunya berapa? Mobilnya berapa? Itu kan biayanya besar sekali. Kalau di gembala di dalam nggak ada boro-boro, di namanya dikasih kuda untuk dia membalakan itu. Jalan kaki setiap hari, iya. Gitu? Coba kan, setengah mati namanya gembala ini. Ya. Dia harus perhatikan yang domba-domba yang kurus-kurus tadi. Kenapa ini hewan itu kurus kan? Ya. Dia harus tahu. Ya. Apalagi namanya kerbau dengan sapi ini kan beda, saudara. Kalau sapi itu melahirkan anak, sudahlah, lolos saja dia gitu. Tapi kalau kerbau ini, waduh, ya, lebih sulit melihara kerbau itu. Karena nanti ada cacinya. Seorang gembala itu dilihat dari lahirnya itu, ya, sampai dia umur berapa itu diperhatikan. Apa yang diperhatikan anak kerbau itu? Dari kotorannya. Nah kalau ada kotorannya itu, ya, sudah mulai putih, pasti yang dia cari dulu apa? Pasti dia cari kutunya. Di mulutnya itu ada kutunya antara atap di bawah, di bibirnya. Nah itu jadi biang keroknya dari situ. Ya. Makanya kutunya dulu dibersihkan. Ya. Kenapa? Itu karena ada cacing. Nah cacing ini kan dia harus kasih obat. Coba, saya ini penggembala, gembala beneran. Ya. Makanya kalau ada orang yang berkuak-kuak sekarang itu teriak-teriak dari mimbar itu, aduh ini sih bukan gembala. Ya. Dia hanya bisa mengembalakan dirinya sendiri. Boro-boro dia mau gembalakan keluarganya. Makanya kriterianya di garam harus bisa dulu gembalakan keluarganya. Kalau kau tidak bisa gembalakan keluargamu itu sia-sia sudah. Ya. Coba kan banyak kan sekarang itu kan dia terbeban orang lain, sedangkan keluarganya sendiri dia tidak terbeban. Ya kan? Coba sekarang kan ada keluarga makan di mana saja, masuk di rumah ibadah mana saja. Pokoknya yang penting Yesus sudah deh. Apakah nanti mau salah tidak benar, pokoknya namanya Yesus. Tapi ingat baik-baiklah kalau engkau baca namanya Matitia 7 di sana, bukan namanya Tuhan, Tuhan Yahweh yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang-orang yang melakukan Yang dimaksud itu apa? Halo? Melakukan firman itu, melakukan yang dikehendaki Bapa itu yang dimaksud apa? Tauratnya. Kita coba. Ya. Bukan Tauratnya sekarang yang diajarkan, tapi diajarkan yang lain, saudara. Ya. Ya. Tidak dikasih rumput yang baik, saudara. Akhirnya banyak orang mati. Coba kan sekarang kan umurnya saja pun belum juga 60 tahun, 70 tahun. Ada orang 40 tahun udah dengkel-dengkel, udah mencong sana, mencong sini. Itu karena kasih rumput yang tidak benar. Halo? Ya, karena gembalanya tadi yang mengajar yang tidak benar. Ya, sekalipun mereka mati seperti itu, mati kecelakaan, terjun ke laut. Oh, haleluya. Dia sudah meninggalkan dunia yang fana, ada di pangkuan Bapa. Sekalipun dia lagi habis minum, dia mati, kan begitu kan? Dikasih salib nanti di petinya, oh dia meninggalkan dunia yang fana, ada di pangkuan Bapa. Ini kan pengajar gembala bodoh benar ini yang begini ini kan? Gitu, coba. Akhirnya banyak korban yang mati sia-sia. Gitu. Coba sekarang tuh bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Coba. Apakah Tuhan itu menghendaki seperti itu? Ya? Kalau engkau namanya memakan rumput yang benar itu sesuai standar Tuhan, lu tidak terhindar katanya. Coba, ya. Supaya engkau tahu ini adalah dia gembala yang benar ini atau gembala upahannya, makanya engkau pelajari namanya kitab suci. Itu yang paling penting, ya dong? Tapi sekarang itu tidak ada. Dia tutup telinganya, dia tutup mata rohaninya. Dokter itu dia yang menyelamatkan saya. Makan doktermu itu. Makan aja. Coba. Ya. Yahweh itu setan. Nama Yahweh itu setan. Itu yang mengatakan itu, saya mau beritahukan itu. Itu dosa kekal, nama tidak ada pengampunan. Benar nanti, sebenarnya sudah terasa juga di kolong langit ini. Sebenarnya. Ya. Di kolong langit ini, di bumi ini sudah setengah mati. Ya toh? Coba setengah mati. Ya. Coba bayangkan saja sekarang kan, karena mereka tidak tahu lagi gembalanya ini siapa ini. Coba. Pada waktu dia menghadap persoalan, dia lari sana, dia lari sini. Ya toh? Ya. Coba
Ya dukun sana, dukun sini, nggak mampan dukun. Ya. Masuk rumah sakit lagi, rumah sakit juga kagak mampan, mati. Tapi kalau engkau tahu itu gembalamu yang benar, jangan engkau takut. Ya. Rumput yang dimaksud itu apa? Firman Tuhan, Tauratnya itu segala-galanya. Taurat itu namanya segala-galanya. Tapi sekarang itu dokter-dokter pembunuh ini Taurat itu dibuat. Coba kan, Taurat itu dibuat. Ya, apalagi kalau engkau baca yang kemarin yang di Ibrani 8 sana, kalau terakhir itu, ya, yang dikatakan itu yang lama itu sudah jadi usang. Ya, yang dimaksud di sana itu adalah kelaku. Inilah yang dipegang sekarang ini. Yang dipegang orang-orang Kristen, contoh namanya Efesus 2 ayat 15. Tapi dia tidak baca selanjutnya, tidak baca yang lain. Gitu? Efesus 2 ayat 15 mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Membatalkan segala ketentuannya katanya. Jadi Taurat itu dibuat kalau sudah seperti ini lu hidup atau mati. Kalau orang gembala yang baik maka dia teliti. Apa benar ini? Ternyata itu tidak benar. Ya. Harus dibaca apa? Tuntas. Coba, banyak sekali di dalam ini kalau kita baca, khususnya Galatia, Efesus, ya. Coba kalau kau baca Galatia, Galatia itu bukan kamu melakukan Taurat, kamu hidup dengan Taurat, akhirnya orang berdosa dan lain sebagainya. Tapi lucu-lucunya Galatia 4 ayat 4 sampai 5, dia mengatakan apa? Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah supaya kita diterima menjadi anak. Lu bayangkan aja, dia datang di bumi ini, yang dia selamatkan siapa? Yang ngawur-ngawuran itu atau yang benar-benar takluk kepada Taurat? Coba Ina ini kan sarjana, takluk itu apa Ina? Menaati, mengamalkan saudara. Ya. Itu yang yang mengamalkan Taurat, yang patuh kepada namanya Taurat saudara. Coba, ya. Itulah yang konyol-konyol gembala-gembala ini. Ya. Bagaimana mau tahu itu kebenaran atau tidak? Oh, Tuhan sendiri pun mereka tidak kenal. Yang paling parah lagi kan ini orang-orang diganti namanya. Bayangkan Yakob jadi James, saudara, coba. Yakob itu jadi James. Coba kalau kamu baca King James sekarang itu kan, ya. Kalau kamu baca di sana di Matitia 1 di sana, bapak daripada Yesua itu adalah namanya Yakob kan. Ditulis Yakob, tapi kalau namanya murid-muridnya kan ada namanya Yakob, tapi bukan Yakob lagi, James. Coba ini kejahatan gak? Halo, wih. Ini yang diam-diam juga mungkin dia lagi bingung dia, gitu. Lagi bingung, gitu. Bagaimana lu mau tahu? Domba-dombamu sendiri kan katanya tadi dombanya dikasih nama. Sekarang ini saudara diganti, ya. Itulah yang bisa senangi sekarang ini. Ya. Kebenaran itu mereka abaikan. Makanya mengatakan benar namanya. Yes, nubuatan Yesaya kata. Benar nubuatan Yesaya ini. Loh, bayangkan aja ya, dari namanya Yesaya sampai Yesua itu ratusan tahun loh saudara, ya. Ini katanya nubuatan Yesaya diulang, ya. Diulang loh, ya. Diulang. Contoh di Matitia 13 ayatnya 13-15, siapa yang mengatakan itu benar nubuatannya Yesaya, siapa di sini? Rasulnya atau Yesua? Yang mengatakan di situ benar nubuatan Yesaya ini. Coba baca 13-15. Ini masalah rumput loh saudara. Makanan ini, masalah makanan ini yang kita bicarakan hari ini juga, coba baca 13 sampai 15.
Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba bayangkan aja ini, apakah sekarang itu masalah Yesua, masalah Taurat itu sudah bisa dibaca nggak sekarang? Sudah dibaca. Lu klik saja di YouTube, di internet segala macam sudah. Tapi banyak orang yang tutup mata dan tutup telinga karena katanya hatinya sudah menebal. Coba, dia ulangi lagi, bukan diulangin kan? Coba baca apanya Kisah Para Rasul 28 ayatnya 26-27, Kisah Para Rasul 28 sampai ayatnya 26-27. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan di Kisah Para Rasul ini? Siapa? Namanya Rasul tegas-tegas gitu loh kalian supaya kamu pintar ini. Yang mengatakan itu adalah Rasul sampai mengatakan kurang apa lagi sih manusia ini? Ya. Loh sekarang itu waktu dia datang di bumi ini kurang apa? Coba itu orang sudah mati disuruh apa? Bangkit. Coba kurang apa? Ya. Makanya saya belajar dari dulu itu tidak seperti sekarang itu ikut-ikutan, saya tidak seperti itu. Pada waktu saya baca dulu siapa gembala ini? Ya, saya mengatakan yang gembala ini adalah Yahweh itu sendiri. Yahweh itu sendiri yang jadi manusia. Makanya saya mengatakan ada pasal dan ada ayat, saudara. Ya. Pasalnya di mana, ayatnya di mana, saya sudah berulang-ulang. Ya, kalau orang mencatat itu sudah saya berulang-ulang. Ya. Jadi Yesua ini datang di bumi, Yahweh datang di bumi ini tidak ujung dinubuatkan oleh sudah ditulis oleh Mose maupun kita para nabi, saudara. Ya. Sehingga saya mengatakan dulu dari awal saya baca kitab suci itu, gembala ini adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Karena dia adalah gembala kita itu, makanya engkau tidak boleh takut. Saya mengatakan istri saya itu obat buah. Gak usah lu namanya dokter-dokter itu. Gak usah. Kita punya dokter. Jabatannya dia banyak. Dia adalah Tuhan, dia adalah Yahweh itu sendiri, dia adalah hakim, dia adalah gembala. Apalagi? Dia adalah imam. Coba saudara. Siapa dia ini? Dia adalah Yahweh itu sendiri. Sehingga 22 tahun ini tidak saya obat, tidak saya ke dokter. Kan begitu kan? Saya tidak takut karena gembala agungku adalah Yahweh itu sendiri, diri yang menggembalakan aku. Aku ini dombanya ya Yahweh. Kalau aku jadi dombanya Yahweh itu aku harus ikuti namanya perintahnya. Amin enggak? Aku harus ikut perintahnya, bukan perintah manusia. Kalau engkau baca namanya Matitia 15 anak ini, manusia ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Manusia ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintahku, sampai dia geleng-geleng kepala. Coba, ya. Sekarang ini yang ada di bumi ini, apakah mereka mau ikut perintahnya Tuhan? Tidak mau. Ya, maka mereka sekarang kejar-kejar perpuluhan. Mereka dapat perpuluhan, mereka berpoya-poya, bikin beli jas, mobil dan lain sebagainya. Apakah mereka urus sekarang itu? Domba-dombanya yang sakit miskin, mereka abaikan, saudara.
Mereka bilang Taurat itu tidak berlaku, tapi kalau perpuluhannya mereka bilang berlaku. Coba tidak utamakan namanya pengajaran Tuhan, tidak utamakan namanya Taurat, tapi perpuluhannya namanya segala-galanya. Coba kalau kita baca sekarang, kalau bukan baca, kita dengarkan mereka dari mimbar itu, apa yang mereka pakai nanti masalah perpuluhan. Apakah mereka ambil dari Taurat? Tidak, mereka ambil dari Taurat. Kalau mereka ambil dari Taurat itu perpuluhannya, makanya ketahuan kedoknya. Akhirnya apa? Ambil daripada siapa? Di mana? Di mana? Malia. Mereka ambil dari Maria, dipotong di situ, mereka meledak-ledak di mimbar. Ya, mereka meledak-ledak di mimbar ini kan begitu, perpuluhannya itu jangan kok. Ya. Kalau kau tidak bawa namanya perpuluhan, pada dia adalah perampok ulung. Kalau kau baca kitab suci dengan benar, itu namanya perpuluhan, itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Coba bawa dokter di sini, dia bawa itu, saya bawa, nanti kita debat namanya Taurat itu. Gitu. Saya gembala. Bukan saya gembala ini, saya ngaku-ngakunya gembala, saya pelajari namanya isi kitab suci itu 22 tahun, tinggal lu pilih mana. Ya dong? Buku Bapak Gerejamu atau buku yang ini, saya tidak kenal namanya buku Bapak Gerejamu. Yang saya tahu itu adalah namanya yang dicetak oleh Bapak, yang disalin oleh namanya lembaga kitab ini. Sekalipun salinan tadi itu dijelas tadi itu, yang gemuk dan kuat itu aku lindung, ternyata itu Tuhan hancurkan. Ya, makanya kalau engkau baca di sana, engkau baca namanya Matitya 25 ayat 31 sampai selanjutnya apa bunyinya di sana? Ya. Makanya tugas-tugasnya gembala ini mengurus orang-orang miskin. Ya, yang sakit harus dirawat. Begitulah tugas dari gembala itu. Makanya perpuluhannya itu jangan kau telan sendiri. Untuk merawat nanti orang yang miskin, orang yang sakit dan lain sebagainya, gitu, anak yatim dan lain sebagainya, itu perpuluhannya bukan untuk kau makan sendiri. Karena namanya gembala itu dia tidak boleh namanya berlebih-lebih. Makanya seorang gembala itu harus namanya suka memberi. Ya, tempatnya dia jadi tumpangan. Boro-boro saudara, jangankan lagi lu beri tumpangan namanya orang lain, mau numpak, suruh tumpah sama keluargamu sendiri saja pun mulutmu sudah panjang-panjang. Ya tak? Makanya saya dari awal dulu keluarga-keluarga seperti istri saya, keluarga saya, jangan kalau ada datang di rumah itu jangan mulutmu panjang lu. Ya. Kalau engkau jadi Kristen yang baik itu harus jadi namanya beri tumpangan di rumahmu. Kalau orang miskin jangan kau tutup mata, tutup telinga. Ya. Loh, itu kalau kau jadi gembala itu ada syaratnya tadi. Jangan engkau jadi hamba uang. Ya toh? Maka engkau harus suka memberi. Kalau lihat orang yang nggak punya rumah, lu ambillah, bawalah di rumahmu. Ya toh? Saya dari dulu kan seperti Yono, saya sedih betul-betul Yono itu. Yono itu ada teman saya, Yono ini. Yono dulu begitu kekar badannya. Saya sudah mengatakan, Yono, ya marilah kita belajar kitab suci ini. Ternyata tuh Taurat itu Yono segala-galanya. Jangan main-main loh Taurat ini Yono. Ada teman saya bernama Yono. Coba. Sampai sekarang itu masih ingat terus namanya Yono ini. Ya. Akhirnya apa diabaikan, dia bilang, aduh Om, kalau saya itu Om ya, setiap kali saya dapat uang karena dia tukang pompa, saya titip perpuluhan. Jadi Yono itu dulu perpuluhannya sampai di rumah ibadahnya dia, tidak pernah datang ke tempat ibadah. Akhirnya apa? Saya terus mengajak, marilah kita belajar, ya, makan rohani kita itu loh, Taurat itu kita belajar. Jangan kutak-kutak namanya Tauratan, jangan kutak-kutak Taurat ini. Kalau engkau kutak-kutak ini, itu berbahaya. Fatal Yono. Akhirnya Yono kena stroke saudara. Ya. Pada waktu dia tidurnya, saya sudah benar-benar saya sudah Yono, udah lama hari ke rumah saya, udah kau tinggal saja rumah saya lah. Saya tidak kekang lo ada di situ, tapi yang penting tiap hari lo pulang ke rumah saya, ada tempat lo tidur di situ. Akhirnya Yono dia nggak mau.
Matinya apa Yono? Tahu nggak matinya Yono kayak apa? Nah, jadi dia waktu namanya nyebrang sungai kecil di Kampung Gandong kuburan itu terpeleset. Pada waktu terpeleset tidak ada yang melihat, mati tenggelam ke dalam. Kalau dia tangan kanannya sudah stroke saudara ya. Mari saya bilang kita pelajari makanan rohani. Rumput yang dari Tuhan itu adalah rumput itu yang dikatakan Tuhan ini yang diperintahkan kepada nabi-nabinya itu tadi, Mose itu namanya Taurat, tapi orang tidak mau saudara. Akhirnya mati, ada yang mati karena cuci darah ya. Ada mati, pokoknya mati muda semua ini orang-orang ini coba. Gitu. Saya sampai sekarang pun ya. Bayangkan saja umurku sudah 60-an tahun. Karena aku makan rumput karena aku makan rumput standarnya Tuhan, saudara. Itulah yang bikin aku sehat sampai saat ini. Sehingga saya mengkhotbah di sini. Kalau saya ini tidak bisa mengendalikan keluargaku, saya nggak mau khotbah tempat ini. Ya, jadi dia harus memiliki kriteria saudara. Ya, coba kalau engkau baca di sana, coba Matitia 25 ayat 31 sampai terusnya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, menyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Coba bayangkan aja saudara, ya. Pada waktu dia tanya lu dokter di mana, sekolah di mana? Tanya itu nggak? Ya. Dia tidak pernah menanya lu sekolah di mana. Justru yang sekolah-sekolah ini yang pembunuh, tidak berikan rumput yang benar. Gitu. Coba banyak gak perampok-perampok, pencuri-pencuri? Ya sudah pencuri. Tauratnya ditinggalkan, itu pencuri namanya. Itu sudah mati secara roh, itu sudah mati saudara. Secara roh itu sudah mati. Siapa yang menghilangkan namanya Tauratnya ini luar biasa ya. Begitu sekarang ini mendengar Taurat itu, woi, mereka benar-benar giginya makan gigi dia, matanya melotot. Ya, siapa yang nyuruh itu? Itu kan iblis itu. Ya, makanya iblis itu pintar sekali. Dia tidak mau iblis ini membunuh tanggung-tanggung. Makanya dikasih sekolah, dikasih tingkat juga. Kalau dokter itu sekali dia ngomong itu dia bunuh sekian orang. Ya, coba pada waktu nanti dia datang di kalinya, maka dia bilang namanya domba dan kambing. Yunani itu domba atau kambing?
bukan saya loh. Ya, kitab suci yang menulis Yunani adalah kambing. Coba sekarang kita lihat sekarang ini. Kalau namanya yang Yunani sekarang ini, yang mereka dari mimbar itu namanya Injil itu ditulis bahasa Yunani. Kalau kita baca di Injil itu, melihat orang Yunani itu bencinya ampun, saudara. Benci benar-benar mereka ini. Mereka mengatakan lagi dulu itu pakai bahasa Yunani maupun bahasa Aram. Kalau kita baca tuntas dalam kitab suci, itu orang Aram itu benci banget karena mereka penjahat. Apalagi namanya orang Yunani. Jangankan lo orang Yunani ini yang berbahasa Yunani pun juga gak coba kau baca namanya Kisah Para Rasul, namanya Kisah Para Rasul 6, coba ini. Coba baca ini. Coba kita dengar di situ. Ini yang sok-sokan ini, orang-orang ini yang dari mimbar gembala-gembala ini, pembohong ini. Saya mau coba baca ya Kisah Para Rasul 6. Ya baca aja satu. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrim karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Sampai di situ saja. Yang diabaikan itu yang berbahasa namanya apanya Ibrim atau namanya bahasa Yunani. Yang cara bahasa Yunani itu orang-orang Yunani atau orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Coba bayangkan aja, ditipu loh kamu. Ya, itulah yang disukai sekarang ini. Ya, kalau mereka ucapan Elohim, mereka alergi. Mereka mengatakan namanya Yahweh, begitu alergi. Gak mau. Kalau berbunyi-bunyi sedikit namanya Israel, gak mau. Lebih suka namanya Yunani. Makanya saya mengatakan harus engkau membedakan namanya ajaran dari Yerusalem maupun dari Yunani, saudara. Ya, jelas-jelas ini beda. Mau terima tidak terima silakan aja. Coba kan dipaksa orang-orang. Coba. Apakah itu yang kita dengar gembala-gembala seperti itu? Ya? Apa kita dengar seperti itu? Ya. Coba kan. Apa lu mau makan begitu saja? Supaya engkau tahu ini rumput yang benar tidak benar, makanya kita baca namanya kitab suci. Jangan seperti dua raja-raja. Coba dua raja-raja 4 ini. Ayatnya 38 sampai 41, coba baca. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Dia menemui pohon sayur-sayuran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai api Tuhan, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Coba bayangkan, situ ada nabi-nabi zaman kelaparan, akhirnya nabi tadi pergilah mereka cari sayuran, saudara. Makanya saya mengatakan hati-hati, mirip-mirip, saudara, mirip saudara. Kalau engkau tidak teliti dengan baik, akan jadi racun. Ya? Coba tidak teliti dengan baik, akan jadi racun, akan mematikan saudara. Ya? Ya? Siapa di sana itu? Nabi Elisa itu nabi benar nggak? Luar biasa benarnya saudara. Ya? Coba pengganti namanya Elia. Ya? Jadi namanya harus benar itu. Namanya Nabi Elia. Gantikan. Akhirnya Elisa. Coba. Ada nabi-nabi yang lain ini menghantam saja. Ya? Makanya kalau saya jadi gembala dulu, bagaimana merawat ini anak-anak kerbau ini kan saya tahu. Ya?
Saya harus kasih rumput kayak apa? Bukan saya ambil rumput saja yang sudah keras-keras, sekarang dia nggak mau, nggak akan makan. Saya carikan rumput yang masih muda itu. Itu pun juga saya betul-betul harus telaten. Ambilin berapa lembar, masukin ke mulutnya. Terus saya paksa supaya dia makan. Ya. Karena sudah kena cacing, itu kan susah saudara. Jangan saja pun sudah tertatih, aku harus pikul-pikul itu. Aku harus dorong, coba bagaimana sampai di rumah pun sudah kotor semua badannya, tidur. Besok pagi aku harus siap lagi untuk gembalakan lagi. Ya, nggak seperti ama Meru ini, ama Meru kakak saya ini namanya Sumpare itu sudah besok hanya di situ saja rumput itu sudah nggak ada, tinggal 1 senti mau makan apa? Mau makan apa? Ya. Itu gembala-gembala yang ngawur. Kalau saya berpikir lagi, oh, gimana nanti rumput ya yang bagus. Saya sudah pikir itu loh. Oh, besok saya bawa ke sana. Ya. Kasih minum, itu bukan minum yang sudah dikeruk-kerukan, itu di dalam yang sudah butuh. Nah, kalau sudah seperti itu, ya makin hancurlah mereka ini. Harus cari namanya air yang bersih, itu gembala yang baik. Ya. Bersih yang dimaksud itu apa di dalamnya? Tidak lain, tidak bukan, itu namanya Tauratnya. Tauratnya itu kudus, Tauratnya itu murni, nggak boleh kita campur. Makanya mengatakan kata sakotbah kemarin jangan boleh ditambah, jangan boleh kurangi. Apa yang sudah ditentukan Tuhan ajarkan saja kepada orang, itu yang dimaksud. Kalau engkau ini melawan namanya perintah, itu namanya bukan gembala, pemberontak, namanya pembunuh, itu namanya pencuri. Kau ajarkan yang bukan namanya Taurat, itu namanya pembunuh dan pencuri. Terima tidak terima silakan. Ya toh? Akhirnya kalau kau kasih kesembarangan makan, akhirnya apa?